Ya, Menteri Sosial Juliari Batubara bisa terancam hukuman mati setelah dirinya terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan semua pihak agar tidak menyalahgunakan bantuan sosial selama pandemi corona ini. KPK pun sedang mengumpulkan bukti dan sanksi untuk menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ini dapat dijatuhkan pidana mati. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, Ketua Umum Joko Widodo Mania, Immanuel Ebenezer, peneliti senior Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Oce Madril, dan kita masih berusaha untuk menghubungi juru bicara KPK Ali Fikri karena tadi beberapa waktu yang lalu KPK sudah melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua KPK ya. Ya, betul. Ya, kita akan menanyakan langsung, berdialog langsung dengan mungkin terlebih dahulu ke pihak Pukat ini ya. Ya, seperti apa sebetulnya modus dana bansos yang melibatkan Mensos Juliari Batubara? Ada Bang Oce Madril, bagaimana Bang? Ya, selamat sore. Saya memang melihat kasus ini tentu saja kasus dengan tipologi korupsi konvensional ya. Korupsi karena kewenangan yang dimiliki oleh seorang menteri, kemudian kewenangan itu dipertukarkan dengan sejumlah uang yang berwujud suap. Dan di dalam kasus ini memang kasusnya langsung dengan pengadaan yang ditangani oleh Kementerian Sosial. Artinya memang kalau kita lihat, menteri memang menjadi pejabat atau penyelenggara negara yang bisa memutuskan siapa kemudian penyedia atau vendor dalam kegiatan atau proyek tersebut. Ini kan lebih kurang suap ini masih dalam lingkup pengadaan barang dan jasa. Kalau kita bandingkan dengan modus-modus yang lain, tentu saja ini modus yang sudah sangat lama, yang sangat konvensional. Tetapi nampaknya ini juga masih menjadi populer di kalangan birokrasi, terutama bagi mereka yang memiliki kewenangan begitu. Terlihat di sini bahwa sang menteri tentu saja ini masih dalam dugaan ya yang akan dibuktikan oleh KPK. Dugaannya adalah sejumlah tarif tertentu terhadap setiap paket yang kemudian disetujui di dalam bansos tersebut ya. Ya, Bang Oce, kalau penglihatan Bang Oce sendiri, apakah ini kasus korupsi berangkat dari di mana dana korupsi di bansos ini tidak bisa dipidana atau seperti apa sebenarnya? Iya, kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya konstruksinya suap ya, transaksi antara dua pihak yang berkaitan dengan proyek yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pihak penyedia atau pihak yang akan menjalankan bansos itu dengan pemerintah yang memiliki anggaran atau memiliki paket pekerjaan. Jadi di antara dua pihak ini kemudian ada aliran dana, aliran uang, dugaannya sekian puluh miliar, yang itu ditransaksikan kepada si menteri ya, yang punya kewenangan. Jadi ini konteksnya masih konteks suap. Ya, Bang Oce, ini mengenai ucapan yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri mengenai ancaman hukuman mati terhadap mengenai kasus korupsi di saat pandemi seperti ini. Apakah ini bisa benar-benar menjerat Mensos? Tergantung pasal apa yang didakwakan nantinya oleh KPK. Kalau menggunakan pendekatan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, maka pidana mati itu mungkin saja secara regulasi itu diterapkan dalam keadaan tertentu. Pasal 2 itu berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, ya, melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Ada pihak-pihak yang diuntungkan dan negara di situ. Memang dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diterapkan. Tetapi ini sedikit problematik ya, karena di dalam yang dimaksud dengan keadaan tertentu itu adalah diantaranya bencana alam nasional, kemudian keadaan krisis ekonomi. Sementara kita sekarang itu kan berada di dalam keadaan bencana non alam ya, bukan. Kemudian yang kedua, dakwaannya di dalam kasus ini sementara adalah soal suap yang menggunakan pasal 12 huruf A kecil dan seterusnya. Jadi tidak ada hubungan dengan pasal 2. Walaupun demikian menurut saya hukuman mati bukanlah hal yang harus kemudian kita perdebatkan. Karena sebenarnya ada banyak jenis lain hukuman
yang itu bisa memberikan efek jera terhadap mereka yang melakukan korupsi di saat pandemi atau di saat krisis semacam ini. Jadi terlalu jauh memperdebatkan hukuman mati menurut saya, karena hukuman lain, Hukuman apa itu, Bang Uce? misalkan saja hukuman seumur hidup, karena pasal 12 pasal suap itu sebenarnya ancaman hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Jadi kita tinggalkan dulu perdebatan hukuman mati yang sangat problematik dari sisi penerapan dan juga manusia. Lebih baik menurut saya menggunakan pasal 12 yang ancamannya seumur hidup. Kita memiliki catatan di mana ada lebih kurang 9 orang yang sudah pernah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam konteks tindak pidana korupsi. Jadi kenapa ini tidak kemudian diwacanakan oleh penuntut atau penyidik nantinya di KPK begitu? Oke, Bang Kapitra, apa pendapat Anda dalam waktu yang sangat dekat dua menteri dari Presiden Joko Widodo ini dicokok karena kasus korupsi? Dijawabnya nanti ya Bang, usai jeda. Kabar Petang segera kembali.